Siapa coba yang gak tergoda sama puding secakep ini, tapi ternyata masih banyak banget yang gagal, entah itu regalnya mengambang, terus lapisannya gak menempel, atau juga karena modalnya mahal. Tapi di video ini aku bikin puding regal lapis seperti ini dengan modal yang sangat minim, rasanya enak, dan aku kasih juga tips supaya bisa menempel sempurna dan regalnya gak ngambang. Yuk tonton videonya sampai selesai, jangan di skip ya, supaya gak gagal paham. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Untuk gulanya ini boleh dikurangi atau ditambah ya. Tapi menurutku untuk takaran 5 sendok makan ini udah pas banget. Lanjut, tambahkan 1 saset agar-agar bening, ini beratnya 7 gram. Kemudian 650 ml air. Lanjut, ini diaduk-aduk sampai semua bahan-bahan tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Lalu ini dimasak sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Nah, pastikan kalau kita bikin puding itu harus betul-betul sampai mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih, sekarang kita matikan apinya. Aduk-aduk sebentar. Lalu puding-pudingnya ini akan aku biarkan sampai uap panasnya berkurang. Sambil nunggu uap panas puding-pudingnya berkurang, kita akan buka biskuit regal. Ini aku pakai yang kemasan kecil ya. Biskuit regalnya ini akan kita bersihkan terlebih dahulu supaya nanti tampilannya cakep. Nah, jadi nggak ada kayak pasir-pasir gitu. Nah, kayak gini ya, benar-benar dibersihkan banget tuh. Nah, sudah betul-betul bersih seperti ini. Untuk cetakannya aku pakai cetakan Sakura yang ukurannya 25 cm. Sekarang kita akan susun regal yang tadi udah kita bersihkan seperti ini. Ini aku pakai 12 keping ya bun. Beningnya udah nggak ada lagi uap panasnya tuh, kayak gini ya. Sekarang kita akan tuangkan perlahan-lahan pakai sendok aja di permukaan regalnya. Ini pelan-pelan banget ya bun. Untuk puding bening ini aku pakai kurang lebih sepertiga dari adonan. Dan sisanya akan aku tutup lagi supaya nggak mudah membeku. Nah, ini selanjutnya akan aku biarkan kurang lebih 15 menit ya. Setelah 15 menit, sisa dari puding beningnya tadi udah hampir menggumpal seperti ini bun ya. Jadi ini mau aku panaskan lagi, cukup sampai mencair aja, nggak perlu sampai mendidih. Kurang lebih 1 sampai 1,5 menit. Diaduk-aduk seperti ini. Nah, kalau sudah mencair seperti ini ya bun, kelihatan ya, ini udah siap untuk digunakan. Sekarang kita tuangkan di permukaan regal yang tadi udah mulai kokoh. Ini juga tetap pelan-pelan aja ya bun. Nah, semuanya udah aku tuangkan seperti ini. Selanjutnya kita biarkan sampai ngeset. Kalau lapisan pertamanya sudah hampir ngeset, sekarang kita siapkan untuk lapisan yang kedua. Aku pakai 1 saset agar-agar bening. Kemudian tambahkan 1 saset kopi instan. Aku pakai Luwak white coffee dan 1 saset kental manis. Nah, untuk kental manisnya ini boleh ditambah ya bun, kalau misalnya mau pakai 2 saset juga boleh banget. Kemudian tambahkan 550 ml susu UHT full cream. Lanjut, ini diaduk-aduk dulu. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Kalau sudah tercampur seperti ini, sekarang kita akan masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Ini pas aku cicipin agak sedikit kurang manis, jadi aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Disesuaikan aja ya bun sama selera masing-masing.
Nah, ini sudah benar-benar mendidih. Aduk-aduk sebentar sampai buih-buihnya turun. Dan dalam kondisi masih benar-benar panas seperti ini akan langsung kita tuangkan ke dalam loyang. Wajib dalam kondisi panas seperti ini ya bun. Dan saat yang pas untuk menuangkan lapisan yang kedua ini saat puding lapisan pertamanya udah ngeset tapi masih agak lembek. Jadi jangan ditunggu sampai mengeras banget karena takutnya nanti malah lapisannya nggak lengket ya bun dan mudah terlepas. Jadi ini wajib juga untuk lapisan yang kedua dituang saat benar-benar masih panas seperti ini ya bun. Pelan-pelan aja dituangnya seperti ini nih, aku sampai tumpah-tumpah ya bun. Nah seperti ini. Lanjut lapisan yang kedua ini akan dibiarkan juga sampai betul-betul padat. Untuk lapisan yang ketiga aku pakai 1 saset agar rasa coklat, setengah saset agar bening atau kurang lebih 3,5 gram, 2 saset minuman coklatos drink, 2 sendok makan gula pasir, dan 600 ml susu UHT full cream. Lanjut ini diaduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Selanjutnya ini dimasak sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Nah pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini. Matikan apinya. Ini juga akan kita tuangkan dalam keadaan panas. Yang sebelumnya kita tusuk-tusuk dulu permukaannya seperti ini. Ini udah betul-betul padat supaya nanti pudingnya bisa menempel sempurna ya. Langsung saja dalam kondisi masih panas seperti ini kita tuangkan. Nah, sudah dituangkan semua seperti ini. Selanjutnya ini akan aku biarkan 4-5 jam sampai benar-benar padat di suhu ruang terlebih dahulu ya. Setelah dingin tadi, ini udah 1,5 jam aku masukkan ke dalam kulkas dan aku tutup seperti ini ya. Ini memang loyangnya ada tutupnya. Nah, ini mau dikeluarkan dari dalam cetakan. Sebelum dikeluarkan, kita tekan-tekan dulu di bagian pinggirnya seperti ini. Ini aku nggak ada sarung tangan plastik ya, pinggirnya seperti ini. Kita keluarkan ya dari dalam cetakan seperti ini. Ditekan-tekan pinggirnya sampai ada rongga udara supaya pudingnya mudah keluar dari dalam loyang, atau bisa juga menyelipkan tusuk gigi ya di salah satu sisinya. Tuh cakep banget. Tuh cakep. Dan ini menempel sempurna tuh. Nanti copot-copot ya bun. Sekarang pudingnya mau kita potong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Tuh. Itu potongnya tuh padat banget. Nah kayak gini. Tuh. Secakep ini guys. Masya Allah. Tuh. Cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Lembut. Padat guys. Nah. Tuh kelihatan kan ini benar-benar menempel sempurna. Bismillah. Ini bahan-bahannya ekonomis tapi rasanya enak. Semoga video ini bermanfaat. Cobain di rumah, semoga berhasil.